Ini orang yang sudah meninggal bisa mengumrohkan orang hidup, bisa menghidupi yang hidup. Jangan sampai kita yang masih hidup gak bisa mengumrohkan yang hidup, gak bisa membahagiakan bahkan menghidupi yang hidup. Terima kasih ya Mbak Haris, beri tepuk tangan lagi buat Mbak Haris yang luar biasa. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Tetap semangat juga. Luar biasa. Bapak Ibu, sebelum saya kenalan, saya ingin kenalan dulu dengan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mengikuti acara ini. Bisa angkat tangan? Baru pertama kali ya, luar biasa. Beri tepuk tangan buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. 3 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya juga sama seperti Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, datang ke seminar, dikenalkan sama penjual kaset, lupa kenalan ya. Nama saya Novi Didit, disebut Novi Didit karena kemana-mana sama suami saya namanya Pak Didit. Tapi kalau seumpama suami saya yang pakai jas putih ini namanya Gogon, berarti saya Novi Gogon. Novi Gogon, gitu ya. Nah, saya 3 tahun yang lalu Bapak Ibu mempunyai usaha sama suami saya. Itu alhamdulillah, di mana usaha saya sama suami saya rasa cukup settle. Settlenya gimana? Karena setiap bulan itu dari 2 usaha saya saja, ini saya sudah dapat 100 juta per bulan. Ini kos-kosan, satu kos-kosan ini ada 37 kamar, yang itu 29 kamar, dan ini kos eksklusif. Jadi saya itu tidak bisa bekerja, tidak pernah bekerja. Karena kenapa? Karena saya sudah dienakan sama zona nyaman saya yang setiap bulan itu 100 juta per bulan. Tapi Bapak Ibu, kalau dilihat 100 juta per bulan, harusnya saya sudah tidak beriba lagi, ya kan? Tetapi di sini saya dari penghasilan 100 juta per bulan itu masih punya hutang banyak. Hutang buat apa? Hutang untuk beli rumah, pinjem bank. Hutang untuk beli mobil, pinjem bank. Betul kan? Dan waktu itu saya pernah menghitung sama suami saya punya mobil Yaris itu hasil kredit awalnya. Hasil kredit itu DP-nya 50 juta. Mobilnya kalau kita beli cash harganya 250 juta. Karena saya kredit DP-nya 50 juta. Per bulan itu 5 juta. Tenornya 5 tahun. Itu saya hitung, mobil itu kalau saya cicil sampai 5 tahun itu berarti harganya 450. Di situ saya merasa, wah ini saya merasa orang terbodoh sedunia. Harusnya mobil itu harganya 250, berhubung saya kredit jadi berubah jadi 450. Di saat mobil itu lunas, saya jual, berapa lakunya? 140, rugi lagi, ya kan? Itu hanya mobil, belum motor, belum lain-lain, ya kan? Makanya kenapa saya sama suami saya bekerja mati-matian dari pagi sampai malam, nggak pernah wujud. Bapak Ibu pernah nggak merasa seperti itu? Saya kerja mati-matian, kok nggak mau wujudnya ya kan gitu. Saya merasakan seperti itu, nggak ada wujudnya. Padahal kalau di total-total biaya makan, kehidupan sehari-hari dan lain-lain sebulan paling habisnya 15 juta. Harusnya saya punya aset banyak dengan penghasilan 100 juta per bulan. Tapi nyatanya saya 11 tahun menjalankan bisnis ini sama suami saya, gak wujud-wujud Pak Bu. Malah utangnya makin numpuk, makin numpuk, makin numpuk. Nah, karena kenapa? Saya baru menyadari kalau selama ini saya mati-matian bekerja menjadi
dan saya introspeksi diri kalau benar-benar itu adalah teguran dari Allah karena saya ini orang tersombong di dunia. Yang kenapa? Saya membarterkan diri saya, waktu saya, usaha saya dengan kredit, dengan tempo jangka waktu 5 tahun, 10 tahun. Padahal belum tentu dalam waktu 5 tahun saya jaya terus, sehat terus, ya kan? Itu orang sombong kata Allah. Akhirnya Allah nurunkan pandemi, Bapak Ibu. Nurunkan pandemi, di mana saya sama suami saya ini awalnya di atas, ketika ada pandemi, kos-kosan sepi, nggak ada yang nginep, saya nggak bisa bayar bank. Akhirnya apa? Rumah saya yang saya beli secara kredit, bukan yang ini, yang saya tempati, itu disita bank karena tidak bisa bayar, ya kan? Kos-kosan minus, nggak ada penghasilan sama sekali nggak ada sama sekali, Bapak Ibu. Saya harus membayar cicilan bank segitu banyaknya. Rumah disita. Akhirnya suami saya pindah profesi dari pengusaha kos-kosan dan penginapan menjadi pengusaha penjual kue singkong. Setiap malam belanja singkong saya masak karena memang saya nggak bisa apa-apa, Pak Bu. Dari awal nikah sama suami saya sudah nggak boleh kerja, jadi saya nggak bisa apa-apa. Yang saya bisa hanya membuat, kalau disuruh di Kediri ini mungkin tahu ya, tahu utri, tahu nggak Pak? Ya. Nah itu yang saya jual, getuk itu. Karena apa? Saya dulu waktu kecil diajari sama nenek saya bikin itu, hanya itu yang saya bisa. Tetapi dari saya jualan singkong ini sama suami saya nggak bisa menghidupi kebutuhan, nggak bisa memenuhi kebutuhan, nggak bisa membayar bank dan lain, nggak bisa, Pak Bu. Sampai akhirnya saya ini berdoa ya sama Allah, ini bagaimana ya caranya saya ini kepingin bantu suami saya, tapi nggak ada modal, saya nggak bisa apa-apa, saya ini pemalu. 3 tahun yang lalu Bapak Ibu kalau ketemu saya pemalu sekali, nggak berani ngomong di depan umum seperti ini. Kalau dipegangin mic gini tangannya, malu. Tapi kenapa? Saya seorang ibu rumah tangga yang nggak bisa ngapa-ngapain, dengan keterbatasan uang, keterbatasan waktu, keterbatasan semuanya. 3 tahun dapat 5M dari wasilah ini, Pak Bu. Ini ya pertama kali saya dikenalkan sama Pak Didi, penjual kaset. Habis dikenalkan ini saya sama suami saya langsung gaspol bergerak. Hingga 3 tahun ini saya menjalankan sama suami saya, mendapatkan 18 motor, 6 mobil, 2 Pajero dan 1 rumah, 1 miliar. Dan bukan itu Bapak Ibu, bukan hanya itu saja. Alhamdulillah dalam waktu 3 tahun saya bisa membeli rumah cash juga dan bisa membangunkan rumah ibu saya. Ini rumah saya yang saya beli secara cash di Surabaya, dan ini mobil yang saya punya. Dan ini saya bisa membangunkan rumah ibu saya yang di Nganjuk, yang dulunya bercadar bambu. Dulu kalau dipikir saya itu penghasilan 100 juta per bulan, masa sih bangunkan rumah ibu saja nggak bisa? Karena apa? Uang itu sudah ada plot-plotnya. Ketika saya di PT BES, saya baru bisa mewujudkan impian ibu saya membangunkan rumah sesuai impiannya. Ini yang sebelumnya, ini sekarang. Alhamdulillah, Pak Bu. Selanjutnya, anak saya juga pernah bermimpi kepingin punya rumah yang ada kolam renangnya. Sekarang rumah saya yang tadi saya renovasi menjadi seperti ini, dalamnya ada tempat karaoke-nya, ada studio musiknya, ada kolam renangnya. Semuanya secara cash. Yang saya kerjakan sama suami saya hanya dalam waktu 3 tahun. Saya itu tidak tolak-toleh, Pak, kalau seumpama menjalankan sesuatu. Karena kenapa? Kalau saya tolak-toleh, debt collector terus mengejar saya. Dan yang membuat saya seperti ini, yang membuat saya bisa sampai seperti ini, itu bukan karena saya hebat. Yang pertama atas berkat rahmat Allah, yang kedua support dari suami saya yang luar biasa, yang ketiga sistemnya ini mudah. Yang keempat ada yang membantu, ada mentor yang membantu. Andai kan tidak ada mentor yang membantu dan sistemnya ini sangat susah, nggak akan mungkin 3 tahun saya bisa seperti ini. Coba bayangkan Pak, kita modal berapa? 2 juta.
2 juta itu kalau kita cerita ke orang, ke teman kita, dan teman kita belanja juga 2 juta, kita dapat bonus 400.000. Bener kan? Kalau kita cerita ke orang 5, semuanya belanja 2 juta, berarti kita dapat bonus 2 juta. Sudah balik modal kan? Itu hanya dari kita cerita. Coba bayangkan, Bapak Ibu makan bakso enak, cerita ke teman, aku kemarin makan bakso di sini. Bapak Ibu dapat apa dari tukang baksonya? Ya dapat apa-apa kan? Nah, di sini Bapak Ibu minum kolagen, minum kopi, bilang ini loh saya minum ini loh enak, ayo beli. Bapak Ibu menceritakan seperti itu, dapat bonusnya. Karena apa? Bapak Ibu adalah artisnya PT BES, jadi dibayar mahal sama PT BES, ya kan? Belum lagi tadi Pak Aris menceritakan setiap kali pengembangan grup kita berkembang, kita dapat bonus 50.000 per pasang, bener kan? Bapak Ibu kalau mau bermitra dengan PT BES sekarang per 1 November bagi mitra baru, Bapak Ibu bisa menikmati bonus pengembangan 100.000 per pasang loh, bukan 50.000 lagi. Yang harusnya potensinya katanya Pak Aris setiap perharinya 600.000, Bapak Ibu bisa menikmati potensi bonus per hari 1.200.000 per hari itu. Nah, kenapa PT BES kok membagi-bagi uang seperti itu? Kok PT BES kok membagi-bagi reward seperti itu? Apa tidak rugi? Ada yang berpikir seperti itu? Sangat gak rugi Pak, malah diuntungkan. Karena kenapa? Kita ngomset di PT BES 400 juta, sama PT BES dikasih motor 1. Senilai berapa tadi motornya? 20 juta. Ya kan? Nah, setiap kita mengenalkan produknya PT BES, kita dikasih 20% sama PT BES. Itu sangat wajar daripada PT BES bayarin artis untuk endorse, daripada PT BES iklan di TV yang kaya hanya RCTI, Indosiar, TVRI. Yang penting kan yang kaya kan mitra-mitra PT BES. Nah itu Bapak Ibu, kenapa PT BES bisa seperti ini? Lanjut lagi, bukan hanya itu Bapak Ibu. Ini adik saya ini umurnya 24 tahun, namanya Mbak Evi Rosalina. Adik saya ini bekerja di perusahaan penebari terbesar di Surabaya. Gajinya adik saya ini sudah sekitar 10 koma. Tanggal 1 gajian, tanggal 10 sudah koma. Nah itu adik saya alias UMR. UMR Surabaya berapa sih? Kurang lebih 4 juta. Dan itu gaji adik saya. Nah, adik saya ketika sakit itu sama perusahaan nggak dijenguk, nggak dikasih santunan, tapi gajinya malah dipotong. Saya bilang sama adik saya, nggak ada nah ceritanya perusahaan baik 100% sama kita kalau nggak kita jadi pengusaha sendiri. Akhirnya saya ajari adik saya pelan-pelan, di sela-sela dia sibuk bekerja, saya ajari lewat online. Hanya 80% online. Adik saya 6 bulan pertama dapat reward 1 motor, 1 mobil. 6 bulan hanya dari online. Mas Andri kenal Mbak Lina adik saya itu dari online. Mas Andri sudah dapat motor. Jadi hanya online. Beruntunglah Bapak Ibu yang hari ini kesini bertemu dengan sahabat karib, ada yang mengundang, nggak dari online. Nah, ini saya nganter adik saya ngambil uang cash 150 juta dan 20 juta. Uang ini digunakan untuk nikah sama adik saya. Nah, digunakan untuk nikah. Adik saya nikah ini tidak meminta sumbangan ke kakaknya, karena waktu itu tahu kalau saya hutang saya masih 500 juta. Dan adik saya yang kedua hutangnya juga masih banyak. Dia nggak minta bantuan. Makanya ketika nembus mobil dia nikah dengan biayanya sendiri. Setelah nikah Bapak Ibu, adik saya dapat motor lagi yang kedua. Di saat adik saya hamil, adik saya dapat lagi motor yang kedua. Jadi totalnya 2 motor 1 mobil. Tapi Bapak Ibu saya kasih tahu ya, pergunakan waktu sebaik-baiknya, karena waktu itu sama dengan usia, dimana Bapak Ibu tidak bisa mengulang waktu. Ketika Bapak Ibu sehat, yang sekarang Bapak Ibu pikirkan adalah
bagaimana caranya membayar hutang dengan cepat. Karena kenapa? Motor, mobil, pajero, rumah itu tidak dibawa mati. Yang dibawa mati itu hutang. Berapapun, sekecil apapun hutang Bapak Ibu itu dibawa mati. Jangan sampai kita meninggalkan hutang. Betul? Betul. Makanya kenapa sahabat dari komunitas anti riba ini meminta Bapak Ibu, mengajari Bapak Ibu untuk terbebas hutang dengan cepat. Yang terkumpul di komunitas anti riba bukan orang yang tidak punya hutang semua, tetapi berawal dari orang yang tidak punya hutang, dibina, diajari, dibantu bagaimana bisa melunasi hutang dengan cepat. Ini saya belajar sekali dengan pengalaman hidup saya ketika adik saya, hutang saya masih banyak. Siapa yang akan bayar hutangmu? Wong ibu saya kemarin itu stroke, sampai sekarang ibu saya belum sembuh total. Stroke, lumpuh. Kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, itu salah kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini meninggalkan kesengsaraan buat anak-anak kita. Ya kan? Kita selalu menuntut anak kita untuk pinter, untuk bisa menjadi kebanggaan orang tua. Coba sekarang kalau anak kita ditanya, ganti dibalik, saya kepingin papa, mama, bapak, ibu menjadi kebanggaan saya. Gak banyak utang, gak kakek masalah, yang bisa membanggakan saya, yang bisa membahagiakan saya. Bapak Ibu mau ngomong apa? Saya dulu pernah berpikir, bisa gak ya saya menjalani hidup ini? Hutang 2 miliar, rumah ngontrak, dari hidup di atas hingga ke bawah. Bisa gak saya menjalani ini? Ternyata Allah berkehendak lain. Bisa Pak Bu. Hanya 3 tahun saya menjalankan bisnis ini sukses. Dan saya ingin membagikan ilmu itu kepada Bapak Ibu semua. Lihat adik saya, meskipun adik saya sudah meninggal Pak Bu, ID-nya di PTP tetap jalan, tetap hidup. Bahkan dari ID adik saya itu bisa memberangkatkan orang tuanya umroh. Baru aja kemarin saya jemput di bandara ibu saya ini bisa umroh sama bapak saya dari hasil bonus almarhum adik saya. Ini orang yang sudah meninggal bisa mengumrohkan orang hidup, bisa menghidupi yang hidup. Jangan sampai kita yang masih hidup gak bisa mengumrohkan yang hidup, gak bisa membahagiakan bahkan menghidupi yang hidup. Ayo Bapak Ibu, Bapak Ibu sering meminta pertolongan sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah langkah saya, berilah petunjuk, berilah pertolongan. Allah sudah kasih pertolongan dan kemudahan, tinggal Bapak Ibu mau ngambil apa tidak. Di PTB ini Bapak Ibu hanya daftar 2 juta, produk bebas pilih, ada mentornya, ada yang ngajari, ada yang membantu, dan caranya Bapak Ibu tinggal menghadirkan aja orang ke sini, dijamin sukses. Tadi Pak Aris bilang sebulan hanya mencari 2 orang saja 1 tahun dapat 1,67 miliar. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu tidak di PTB 1,67 miliar, berapa tahun ke depan Bapak Ibu bisa dapat uang itu? Sekarang niatkan 2 juta, kalau Bapak Ibu punya utang, niatkan 2 juta ini untuk membayar, memerangi riba dengan cepat. Jika Bapak Ibu kepingin motor, mobil, rumah, niatkan 2 juta, digabungkan ke komunitas anti riba, diniatkan untuk DP motor, rumah, mobil. Kalau Bapak Ibu kepingin umroh sama haji, niatkan saja. Ini celengan umroh saya 2 juta. Nanti setiap bulan saya akan mengajak orang, menawari orang, membantu orang. Insya Allah 1 tahun Bapak Ibu bisa umroh dan mengumrohkan bersama keluarga. Hidup ini singkat, hidup ini dinamis, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Di saat Bapak Ibu sekarang mampu gerak, ayo bergerak dengan komunitas anti riba. Kita siap bantu, kita siap bina, dan semua mentor-mentor yang mengundang Bapak Ibu siap membina Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mau dibantu apa tidak. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengundang Bapak Ibu ke depan yang ingin dibantu sama komunitas
anti riba di Kediri ini saya undang maju ke depan. Saya gara-gara formulir yang dibawa Kang Nur Salim itu, saya bisa jadi miliarder dalam waktu 3 tahun dengan modal yang minim, Bapak Ibu. Jadikanlah sejarah hari ini dengan formulir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memerangi riba dengan cepat. Silahkan kalau yang mau ngambil formulir diambil, diisi, dikasihkan ke pemuda masing-masing. Jangan dikasihkan saya kalau Bapak Ibu bukan undangan saya. Kasihkan ke pemuda masing-masing. Ya. Jika undangan Bapak Ibu di Surabaya nanti WA-kan aja. Tinggal ambil di Pak Nur Salim. Silakan yang mau ngambil boleh. Boleh. Mbak Yuni, Mbak Yuni. Tanggal 1 November PT GES mengadakan gebrakan baru dengan bonus 2 kali lipat. Jauh